Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan mengulas satu buku dari biografi Buya Hamka yang berjudul novel pertama Duologi Buya Hamka Setangkai Bunga di Taman Pujangga yang diterbitkan pada bulan Februari 2020 kemarin oleh penerbit Republika. Penulisnya yaitu Akmal Nasery Basral. Semua kalangan tentu mengenal Profesor Dr. Haji Abdul Karim Amrullah atau yang biasa akrab dipanggil sebagai Buya Hamka. Sosok yang sangat multidimensi sekaligus sangat disegani di tengah-tengah masyarakat karena karyanya dalam beberapa disiplin ilmu. Beragam profesi seakan terhimpun di dalam dirinya. Sastrawan, ulama, mufassir. Tidak semua ulama mampu menulis tafsir Al-Quran. Nah, ini salah satu juga keistimewaan dari Buya Hamka. Beliau juga seorang jurnalis, politisi, budayawan, guru, dan sederet atribut lainnya. Beberapa gelar yang disandangnya tentu tidak lepas dari sejarah dan kisah masa muda yang dibenturkan dengan kondisi kehidupan yang telah dilaluinya. Dunia anak-anak hari ini sangat rentan dengan berbagai persoalan yang dihidangkan dunia dengan berbagai kebinalan-kebinalan. Banyak sekali orang tua di lingkungan sekitar yang abai terhadap kondisi anak-anaknya. Pengawasan yang tidak maksimal terhadap anak-anak akan mengakibatkan kesalahan fatal dan menjerumuskan mereka terhadap masa depan yang suram. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi tokoh Malik atau nama samaran dari Profesor Hamka dalam novel biografi ini. Hamka sejak kecil telah mencicipi kerasnya kehidupan, terutama soal prinsipnya menjadi seorang pujangga dalam memperjuangkan dunia literasi sejak dini. Sebagaimana dikutip dalam buku ini di halaman 84, satu hari terlewat tanpa membaca satu buku baru sangat menyiksa bagi Malik. Ini sosok Hamka ya, Malik tokoh Malik adalah sosok dari Buya Hamka. Sehingga dia memutar otak untuk menemukan cara agar bisa terus membaca tanpa mengeluarkan uang sewa. Bahkan dirinya rela menjadi kuli di sebuah bibliotek, yaitu tempat persewaan buku demi bisa membaca koleksi buku di sana. Nah, ini salah satu dari perjuangan seorang Buya Hamka dalam dunia literasi yang disemai sejak dini. Buku yang berjudul Buya Hamka Setangkai Pena di Taman Pujangga ini merupakan satu buku duologi tentang kehidupan Hamka sampai usianya berumur 30 tahun. Sedangkan buku kedua yaitu berjudul Serangkai Makna di Mihrab Ulama, sebagaimana yang diakui oleh penulisnya Akmal Nasery Basral bahwa buku ini mengisahkan kehidupan Hamka dari umur 30 tahun hingga wafat, buku yang kedua. Sedangkan buku yang pertama, buku yang saya ulas ini adalah buku yang mengisahkan kisah kehidupan Hamka dari usia dini hingga berumur 30 tahun. Dalam buku yang pertama ini, sejarah kehidupan Buya Hamka sangat berliku sekali. Bahkan Buya Hamka sudah pernah menyaksikan sendiri bagaimana kondisi psikologis seorang anak ketika keluarganya berada dalam kondisi broken home. Sebagaimana dikutip pada halaman 87, Malik menenggelamkan diri dalam samudera bacaan bukan semata karena bosan dengan pelajaran sekolah, menjadikan buku sebagai telaga sejuk untuk mendinginkan pikiran dari pertentangan keluarga ayah dan ibu yang semakin memanas. Nah, ini berarti Hamka sejak kecil sudah mengalami kondisi psikologis yang sangat krusial, yaitu ayah dan ibunya
berpisah atau bercerai. Tekanan-tekanan batin tentu telah dirasakan oleh Buya Hamka sejak masih kecil. Bukan hanya tentang kehidupan rumah tangga ayah dan ibunya yang berantakan, tetapi prinsip hidupnya dalam menekuni bacaan dan literasi sejak dini telah ditanamkan dalam dirinya sejak masih usia belia. Ayahnya sangat ingin menjadikan Hamka sebagai alim ulama dalam meneruskan jejak perjuangannya. Tetapi Hamka dengan prinsipnya memilih jalan lain, yaitu dengan sembunyi-sembunyi membaca buku dan membaca roman percintaan, sehingga dirinya mahir dalam menulis surat cinta kepada perempuan yang menjadi tambatan hatinya. Bahkan surat-surat tersebut pernah kepergok dan dibaca oleh ayahnya sendiri. Hal ini sebagaimana dikisahkan di dalam novel biografi ini. Novel biografi masa muda Hamka ini menjadi saksi tentang perdebatan dalam konflik kekeluargaan yang sangat kentara. Pertentangan adat yang semakin memanas di antara ayah dan ibu Hamka menjadi rekaman masa silam yang berdampak terhadap perkembangan kedewasaan Hamka dalam hidupnya. Sebagaimana dikutip dalam halaman 93, pengalaman sebagai anak jalanan selama setahun lebih sejak perceraian kedua orang tuanya membuat Malik, tokoh Hamka dalam buku ini, memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak rumahan dalam hal menjalin pertemanan dengan murid dari berbagai usia. Perjuangan dan kegigihan Hamka dalam memperjuangkan literasi akhirnya berbuah nyata dan diberikan kepercayaan oleh pembaca dengan tulisan-tulisannya yang dibaca para penggemarnya di koran, sampai dirinya bisa menangani sendiri menjadi pemimpin redaksi di sebuah koran. Bahkan tidak jarang dirinya juga mengadu argumentasi dengan penulis lainnya di koran tersebut. Buku ini sangat baik dibaca, khususnya di kalangan pemuda yang ingin mengembangkan literasi sejak dini. Di tengah tekanan batin, buku ini memberikan sumbu semangat bagi mereka yang sedang dilanda permasalahan dalam kekeluargaan. Hamka telah menjadikan menulis dan membaca sebagai pengalihan isu dari segala bentuk masalah kehidupan. Oke, terima kasih. Demikian ulasan buku pada pagi hari ini tentang bagaimana seorang Buya Hamka membentuk mental tangguh menekuni literasi sejak dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.